じめまして、子供ルイドと申します。Hai gengs, negara Jepang memang dikenal sebagai negara dengan inovasi teknologi yang selalu selangkah di depan, dan salah satunya di dunia robotika. Tak hanya canggih, robot-robot ini juga punya kemampuan unik yang benar-benar berguna di dunia nyata. Dari robot wanita yang bisa menari layaknya manusia, hingga mesin pintar yang dikirim keluar angkasa untuk menemani astronot. Berikut ini, deretan robot paling canggih dan keren buatan Jepang. Robot yang satu ini tidak diciptakan untuk menghitung angka atau bekerja di pabrik, tapi khusus untuk dunia modeling. Perkenalkan, ini adalah HRP4C atau MIM, yakni robot buatan Jepang, dan dirancang khusus untuk berjalan di catwalk, layaknya supermodel. Robot ini sendiri memiliki tinggi sekitar 158 cm, dan mampu memamerkan busana dengan gerakan halus, hampir menyerupai model manusia. Selain itu, robot ini juga punya gerakan yang sangat realistis, di mana setiap langkah, putaran, dan posenya terlihat alami, tidak seperti robot biasa. Dibekali dengan sensor dan kecerdasan buatan canggih, robot ini dapat bereaksi terhadap lingkungan, mengikuti instruksi, bahkan menyesuaikan gerakan sesuai pencahayaan, sudut kamera, atau reaksi penonton. Meski belum sepenuhnya bisa menggantikan model manusia, robot ini sudah membuka peluang baru di industri kreatif. Mulai dari membantu desainer menguji koleksi pakaian, tampil di peragaan busana futuristik, hingga jadi daya tarik unik dalam kampanye pemasaran. Bayangkan sedang menonton berita malam, tapi pembacanya bukan manusia, melainkan robot. Itulah yang diwujudkan oleh Kodomoroid dan Otonaroid, dua robot humanoid pembaca berita yang dikembangkan oleh Hiroshi Ishiguro Laboratory di Jepang. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014, keduanya menggabungkan kecerdasan buatan dengan ekspresi wajah layaknya manusia. Mereka bisa membaca naskah, merespons berita terbaru, bahkan menunjukkan emosi seperti terkejut atau prihatin melalui gerakan halus. Kodomoroid tampil dengan wajah muda dan suara tenang, sedangkan Otonaroid memiliki penampilan lebih dewasa dengan karakter suara maskulin. Keduanya dilengkapi mekanisme presisi yang memungkinkan mereka berkedip, mengangguk, dan menggerakkan pandangan secara alami, mirip seperti manusia. Tak hanya itu, mereka juga mampu memproses informasi baru secara real-time dan menyesuaikan naskah berita dengan cepat. Diharapkan, dalam situasi darurat atau lokasi berbahaya, robot seperti ini bisa menggantikan jurnalis manusia untuk menyampaikan berita tanpa risiko. Mereka juga bisa bekerja 24 jam tanpa lelah, serta menyajikan informasi secara konsisten. Kalau kamu pernah nonton Gundam, robot raksasa yang bisa ditunggangi, Jepang ternyata sudah membuatnya. Inilah Kuratas, sebuah mecha raksasa yang bisa dikendarai manusia, dengan tinggi mencapai 4 meter dan bobot sekitar 4 ton. Kuratas sendiri dibuat oleh Suidobashi Heavy Industry sebagai karya rekayasa mesin yang luar biasa. Pengemudinya bisa masuk ke dalam kokpit, mengenakan sabuk pengaman, lalu mengendalikan robot ini dengan gerakan tubuh. Kuratas akan merespons pergerakan pilotnya, serta bisa berjalan atau berlari dengan kecepatan hingga 10 km per jam. Selain itu, sistem kontrolnya memungkinkan pilot menggerakkan lengan dan kaki seperti memakai armor raksasa, sehingga terasa seperti perpanjangan tubuh manusia. Dan uniknya lagi, robot ini benar-benar bisa dibeli, asal kamu punya dana sekitar 1,35 juta dolar, atau sekitar 22 miliar rupiah. Percaya atau tidak, di Jepang kini ada robot yang bukan hanya menyerupai manusia,
tetapi juga berperan sebagai biksu dan mampu menyampaikan khotbah. Perkenalkan, inilah Mindar, yakni robot biksu Buddha pertama di Jepang yang dilengkapi kecerdasan buatan. Dengan jubah tradisional dan ekspresi wajah yang tenang, Mindar melayani umat di kuil Kodaiji Kyoto di Jepang. Dikembangkan oleh ilmuwan dan insinyur di kuil Kodaiji, Mindar menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis dan menafsirkan kitab suci Buddha. Nah, yang menarik, ini bukan sekedar rekaman suara, karena Mindar bisa berinteraksi langsung dengan jemaat. Berkat kecerdasan buatan, khotbahnya bahkan dapat menyesuaikan diri berdasarkan reaksi audiens, sehingga mirip seperti biksu sungguhan. Tujuan Mindar sendiri adalah membantu mengatasi kekurangan biksu Buddha di Jepang, di mana bukan untuk menggantikan manusia, melainkan melengkapi peran biksu tradisional agar bimbingan spiritual tetap dapat diberikan. Uniknya lagi, Mindar dapat memberikan instruksi meditasi, menjelaskan filosofi Buddha, hingga menyampaikan pesan penghiburan dengan cara yang sesuai untuk masyarakat modern. Berikutnya ada robot di Jepang yang bukan cuma canggih, tapi mereka juga bisa melawak dan bikin kita tertawa. Perkenalkan, ini adalah Kobian, robot karya Universitas Waseda di Jepang yang dirancang khusus untuk menjadi pelawak di atas panggung. Tingginya sekitar 1,5 meter dan sekilas terlihat seperti robot biasa. Tapi begitu mulai melontarkan lelucon, robot ini mirip seperti pelawak sungguhan. Di tenaga kecerdasan buatan, Kobian punya selera humor yang bisa menyesuaikan diri dengan reaksi penonton secara real time. Selain itu, Kobian juga mampu mengenali respons manusia seperti tawa, terkejut, atau bahkan desahan kecewa, lalu mengubah materi atau timing leluconnya sesuai situasi. Bahkan yang menarik, robot ini bisa menanggapi penonton, membalas candaan, bahkan mengingat reaksi penonton untuk memperbaiki penampilan berikutnya, persis seperti komedian manusia. Selanjutnya ada Robert, yakni robot yang dikembangkan oleh Riken Institute di Jepang, yang merupakan robot yang bisa merawat manusia. Tingginya sekitar 1,2 meter dan berwajah seperti boneka beruang yang lucu, robot ini bukan hanya imut, tapi juga merupakan robot perawat yang kuat dan dirancang untuk membantu pasien lansia, sekaligus mengurangi beban fisik perawat manusia. Dilengkapi sensor canggih dan kecerdasan buatan, robot ini mampu melakukan tugas-tugas rumit dengan hati-hati, seperti mengangkat pasien dari tempat tidur atau kursi roda, membantu mereka berdiri, hingga memindahkan posisi dengan gerakan halus untuk mencegah cedera atau rasa tidak nyaman. Selain itu, robot ini juga dilengkapi sensor yang bisa terus memantau tekanan dan resistensi, lalu menyesuaikan pegangan agar pasien tetap nyaman dan aman. Kedepannya, teknologi robot ini juga berpotensi digunakan di bidang kesehatan lain, seperti rehabilitasi atau bahkan perawatan anak. Murata Boy dan Murata Girl adalah dua robot yang punya kemampuan dalam menjaga keseimbangan dan mengendalikan gerakan secara presisi. Dikembangkan oleh Murata Manufacturing, kedua robot ini mampu membuat takjub penonton dengan keterampilan mengendarai sepeda roda satu dengan sangat mudah. Murata Boy sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dan mengesankan banyak orang karena mampu menjaga keseimbangan sempurna di atas sepeda roda satu. 6 tahun kemudian, pada 2014, Murata Girl hadir dengan atraksi berbeda, yakni mampu mengendarai sepeda dengan mulus layaknya manusia. Rahasia di balik kemampuannya ada pada kombinasi sensor dan giroskop yang terus memantau posisi serta kemiringan. Data tersebut diproses oleh komputer internal yang membuat penyesuaian sepersekian detik untuk menjaga robot tetap tegak. Teknologi ini meniru mekanisme keseimbangan alami manusia, tetapi dengan ketepatan robotik yang luar biasa. Dan hasilnya, kedua robot ini bisa mulai bergerak, berhenti, berbelok, bahkan memulihkan keseimbangan saat melewati guncangan atau rintangan kecil.
Robot Asimo merupakan salah satu pencapaian paling ikonik dalam sejarah robotika Jepang. Proyek ambisius ini dimulai oleh Honda pada akhir 1980-an, dan setelah bertahun-tahun pengembangan, Asimo resmi diperkenalkan ke publik pada tahun 2000. Tampilannya seperti robot yang ada di film-film, tapi dengan kemampuan yang luar biasa. Asimo bisa berjalan stabil dengan 2 kaki, menghindari rintangan, naik turun tangga, bahkan mempertahankan keseimbangan dengan sempurna. Robot ini juga mampu mengenali wajah dan suara, merespons berbagai perintah sekaligus, menuang minuman tanpa menumpahkan, hingga membawa nampan berisi barang. Dan yang lebih mengesankan, Asimo bisa berlari dan menari dengan lincah, layaknya manusia. Bahkan saking canggihnya saat itu, Asimo pernah tampil di depan raja, presiden, dan ribuan penonton. Namun sayangnya, pada 2018, Honda memutuskan untuk memensiunkan Asimo. Meski begitu, Asimo menjadi dasar kemajuan di bidang robot humanoid, teknologi otonom, hingga robot perawat. Jepang tidak hanya mengirim astronot ke luar angkasa, tapi mereka juga mengirim robot yang bisa diajak berbicara. Perkenalkan, ini adalah Kirobo, robot pertama di dunia yang dirancang untuk melakukan percakapan di kondisi tanpa gravitasi. Tingginya hanya sekitar 33 cm, tapi prestasinya luar biasa, di mana pada 2013, Kirobo diluncurkan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, dengan misi menemani komandan Jepang di sana sekaligus meneliti hubungan emosional antara manusia dan robot di luar angkasa. Dikembangkan oleh Toyota, Dentsu, dan Universitas Tokyo, Kirobo bukan sekedar robot imut yang melayang di ruang angkasa. Ia menjadi teman berbicara bagi astronot Koichi Wakata, agar tidak merasa kesepian. Dan setelah menyelesaikan misinya, Kirobo kembali ke bumi pada 2015 dengan membawa rekor dunia Guinness, sebagai robot pertama yang melakukan percakapan di luar angkasa. Itu dia, deretan robot paling canggih dan keren buatan Jepang. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.